bahwa ketika anak-anak muda dididik dengan baik dan benar, maka ia akan berperilaku dengan baik dari muda hingga tuanya. Kalau saya pribadi, saya ingin menjadi anak muda yang baik dan setia kepada Tuhan. Eli mungkin membiarkan semuanya itu berjalan, semuanya berjalan begitu, sehingga pada waktunya dia besar dianggap hal yang biasa. Padahal itu sebenarnya hal yang sangat-sangat tidak baik. Kalau istilah sekolah sahabat kita dengan dursila tadi, ya, jadi kejahatan yang sudah sangat demikian jahat. Wah, udah kacau nih. Udah bener-bener gak bagus nih. Udah banyak tokoh-tokoh anak-anak yang bukannya bikin yang bagus, malah aneh-aneh mereka bikin. Kacau. Malah bikin contoh yang gak baik lagi. Ada teman-teman dari rumah. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Kalau biasanya teman-teman lihat di studio ini rame-rame, mungkin bertiga, berempat, tapi kali ini saya yang akan menemani teman-teman dalam berdiskusi sekolah sahabat. Gak kerasa kita sudah tiba di kuartal keempat tahun 2021. Itu artinya apa? Artinya kita sudah di penghujung tahun dari 2021. Semoga pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas bersama dari kuartal-kuartal sebelumnya bisa membuat iman kerohanian kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kita telah tiba di pelajaran baru di kuartal yang keempat tahun 2021 dengan topik pembahasan selama triwulan ini adalah kenyataan Alkitab. Saya yakin selama triwulan ini kita akan mendapatkan berbagai informasi menarik tentang maksud Allah di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan judul Anak-anak Eli yang sangat jahat. Kelihatannya menarik banget nih. Nah, dari judulnya saja kita mungkin bertanya-tanya, siapa yang bakal kita bahas? Tokoh siapa saja yang akan kita bahas sepanjang minggu ini? Lalu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita kali ini? Nah teman-teman, sebelum kita lanjut lagi lebih dalam, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ludwig Kiosi Zebedeus dari Jemaat Warakas. Sebentar lagi kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Tuhan yang benar, Cornerstone Connections menyajikan dan menantang kamu untuk menghubungkannya ke dalam kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan kita pada kali ini berjudul Kenyataan Alkitab. Dan kita sudah masuk ke pelajaran yang kedua dengan judul Anak-anak Eli yang sangat jahat. Dan untuk pelajaran kita sepanjang pekan ini mempunyai keunikan, yaitu kita mempunyai dua ayat inti. Ayat yang inti yang pertama terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat 12. Di situ dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dan ayat inti yang kedua terdapat dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya,
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, dari dua ayat ini kita melihat bahwa ketika anak-anak muda dididik dengan baik dan benar, maka ia akan berperilaku dengan baik dari muda hingga tuanya. Kalau saya pribadi, saya ingin menjadi anak muda yang baik dan setia kepada Tuhan hingga tua nanti. Dan mungkin teman-teman yang di rumah juga ingin menjadi anak-anak yang baik dan yang setia kepada Tuhan. Dan saya juga ingin mempunyai keturunan anak saya yang baik dan merupakan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Oke teman-teman, di segmen kita kali ini, kita kedatangan narasumber kita, yaitu Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pendeta. Salam. Sehat-sehat ya? Puji Tuhan, sehat Pendeta. Nah Pendeta, sebelum kita berdiskusi, aku mau ada bacain sekilas cahaya untuk pelajaran kita kali ini. Sekilas cahaya kita terdapat dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 210. Di situ dikatakan, tidak ada kutuk yang lebih besar terhadap rumah tangga selain daripada membiarkan anak-anak muda mengikuti jalan mereka sendiri. Apabila orang tua mengikuti segala kemauan anak-anak mereka dan memanjakan mereka di dalam perkara-perkara yang mereka tahu bukan untuk kebaikan mereka, dengan segera anak-anak mereka akan kehilangan segala perasaan hormat bagi orang tua, hormat kepada Allah atau manusia, dan akan ditawan oleh kemauan setan. Sahabat kita kali ini masih berkelanjutan dari kisah pekan lalu, dan fokus pelajaran kita kali ini mengenai anak-anak Imam Eli yang sangat jahat. Nah, Pendeta, sebelum kita gali lebih dalam, mungkin Pendeta boleh kasih gambaran sedikit tentang cerita kita kali ini, Pendeta. Iya, kita akan kembali kepada 1 Samuel, tapi sekarang pasal yang kedua. Pasal yang kedua lebih merinci kepada anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, ya. Bagaimana mereka ini melakukan kejahatan-kejahatan yang sebenarnya jahat banget lah, ya. Kalau memperlihatkan, biasanya kalau orang jahat, biasanya kalau ke Ka'bah kan nggak atau di gereja atau tempat ibadah kan nggak pernah mau macam-macam, ya. Mereka ini sampai mau melakukannya. Biasanya kalau orang jahat masih jahat di luar aja, kita bilang, wah ini orang jahat nih. Ini apalagi orang yang memang melakukan itu di dalam, maksudnya di Ka'bah dengan segala prosesi Ka'bah pada waktu itu. Jadi mereka itu makan berani untuk melakukannya. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita sekarang memperlihatkan bahwa bagaimana anak-anak Imam Eli ini melakukan hal-hal yang demikian, dan bagaimana tindakan Eli terhadap anak-anaknya sebagai seorang tua. Sebagai orang tua, apa yang harus lakukan padanya dan mengakibatkan ataupun bisa mengakibatkan anak-anaknya seperti itu. Bahkan Tuhan katakan mereka ini juga akan mati nanti pada waktu bersamaan dalam masa muda mereka. Oh, berarti Pendeta, ya cerita kita kali ini berarti berhubungan nih sama cerita yang pekan lalu ya Pendeta? Iya. Nah, kalau kemarin pekan lalu kan berbicaranya tentang anak-anak dari Hana dan doa kepada Hana. Kali ini kita berbicara juga tentang anak-anak, tapi kali ini anak-anak Eli yang sangat jahat. Nah, ini cerita ini tidak akan kalah menarik nih teman-teman sama cerita pekan lalu. Dan mungkin tadi Pendeta ada jelasin cerita, mungkin teman-teman juga ada pertanyaan-pertanyaan nih, mungkin teman-teman bingung. Sama seperti saya juga ada banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pendeta. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan diskusi nih sama Pak Pendeta, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections bersama saya Ludwig dan masih bersama saya Pendeta Benny Tambunan. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan karena ada banyak nih Pendeta pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama Pendeta, kan tadi di ayat inti nih Pendeta. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12 di situ dikatakan adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Nah, ini maksudnya Dursila ini apa Pendeta?
kalau kita lihat bahasa Indonesia atau kamus itu memberikan bahwa dursila itu lebih pada memang perbuatan yang memang jahat benar gitu ya. Bukan hanya jahat, kalau jahat ya masih ringan, tapi kalau sudah dursila itu ini anak dursila katanya anak yang memang jahat sekali dalam segala kelakuannya. Jadi penekanannya kepada bukan hanya karena ini, tapi memang melakukannya dengan yang tidak baik sekali. Berarti jahat banget lah ya. Ini benar. Kan di situ diceritakan ya Imam Eli itu seperti membiarkan anak-anaknya ini berbuat jahat. Padahal kan kalau kita ingat lagi, ini kan Eli ini kan seorang imam. Nah, kenapa nih pendeta Imam Eli membiarkan anak-anaknya berbuat jahat, khususnya apalagi kejahatan yang ada di bait suci? Kenapa pendeta? Iya, tentunya tidak ada orang tua yang ingin anaknya jahat. Waktu lahir gitu kan, wah nih saya mau bikin jadi penjahat nih. Nggak ada itu ya. Nggak ada. Semuanya ingin anaknya itu baik. Tapi dengan bertambahnya umur, bertambahnya waktu, maka yang muncul itu biasanya adalah dalam didikan itu sendiri. Apakah orang tua itu membiarkan apa yang ingin dilakukan anaknya? Ya oke, dikasih ya nggak apa-apa ya. Apapun ya boleh gitu kan. Kalau ditanya orang, kenapa kamu bikin anak kamu seperti itu? Ya habis saya sayang sih sama dia, biar aja lah ya. Kalau anaknya dimarahin dia lebih marah gitu, padahal anaknya bikin salah ya. Kutipan tadi kan cukup keras bagi kita ya, dari Sekilas Cahaya ya. Tidak ada kutuk yang lebih besar terhadap rumah tangga selain daripada membiarkan anak-anak muda mengikuti jalannya sendiri ya. Apabila orang tua mengikuti segala kemauan anak-anak mereka dan memanjamkan mereka dalam perkara-perkara yang mereka tahu bukan untuk kebaikan mereka, dengan segera anak-anak mereka akan kehilangan segala perasaan hormat bagi orang tua, hormat pada Allah, manusia, dan juga ditawan oleh kemauan setan. Karena ya kemauan sendiri karena orang tua lepas. Ya dia maunya begini, Ya kita bisa lihat di sekarang ini juga banyak ya. Kan banyak viral dulu anak masih kecil tuh sudah merokok dengan banyaknya dan sebagainya itu kan. Karena diajari sudah tahu nggak bagus tapi dibiarin ya. Apa semuanya kalau orang kasih nasihat ke anaknya dia marah, kalau dia dinasihatin juga kenapa anaknya dibiarin dia juga marah. Akhirnya anak itu merasa, oh saya nggak apa-apa kok, saya bikin begini nggak apa-apa, saya bikin begini nggak apa-apa. Dan pada waktu sudah besar baru mau dikasih ingat, biasanya udah terlambat ya, karena dianggap sudah saya memang sudah begini gitu dalam segala kehidupannya. Nah pendeta nih kan di cerita itu kita kenal bahwa Imam Eli ini kan imam yang bisa dibilang kepercayaannya Tuhan, dan Imam Eli ini sering sekali bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan sudah memperingatkan sebelumnya kepada Imam Eli kalau misalkan anak-anak mereka ini berbuat jahat, atau malah Tuhan diamin, atau Eli malah hiraukan, atau gimana pendeta? Iya, lebih banyak kepada bahwa anaknya itu dilepas untuk melakukan apapun. Dalam pendidikan anak juga seperti itu ya. Anak itu kadang-kadang nggak tahu kan kalau ini benar apa salah pada waktu kecil ya, apa salah. Tapi kalau orang tuanya malah nggak apa-apa ya, dianggap nggak apa-apa, sampai pada waktunya nikahnya baru kaget dia gitu kan, karena dianggap ya oke, ini bagus, ini baik, ini semuanya, padahal tidak baik sebenarnya. Jadi semua orang tua ingin anaknya sukses lah ya. Nggak ada orang tua yang anaknya tidak ingin sukses ya. Tapi bagaimana mengarahkan anak-anak itu supaya mencapai sukses apa yang diinginkan orang tua, yang juga menjadi cita-cita anak-anak itu harus diikuti dengan kehidupan dia, harus diajarkan akan kehidupan tersebut ya. Ada orang tua yang saya tahu anaknya itu masih kecil sudah dikasih HP ya.
Saya kasih HP, udah main game. Kalau HP untuk belajar dan sebagainya sih oke, tapi kan ada batasan lainnya ya. Tidak juga semuanya main. Dan sekarang akhirnya masuk ke rumah sakit. Karena tangannya begini-gini. Apa semua. Sekarang orang tuanya menyesal. Dan harus minum obat apa semuanya. Orang tuanya nggak bisa nengok karena memang bentuknya di karantina dalam pengobatannya supaya anak ini bisa. Jadi tidak juga memanjakan dengan memberikan segala sesuatunya tanpa melihat. Orang tua yang sukses adalah kalau anak itu melihat bahwa orang tua saya begini, saya mau seperti orang tua saya, ya, dan orang tua itu mau sebagai anaknya itu seperti dia, maka dia harus membentuk gitu loh. Dia harus bentuk itu anak, dia harus bawa itu anak. Saya kasih contoh. Kenapa anak dokter biasanya ingin jadi dokter juga? Karena kan dilihat orang tuanya pergi pakai baju dokter, dia lihat orang tuanya pakai ini, jadi ingin seperti itu. Karena memang dibiasakan seperti itu. Jadi dia lihat, jadi dia punya cita, oh oke, saya juga mau jadi dokter sama kayak orang tua saya, gitu kan. Tapi kalau orang tuanya, misalnya walaupun dokter tapi didiemin aja atau pulangnya kapan apa semuanya dan lain sebagainya, ya anak itu juga akan bertumbuh dengan tidak baik. Jadi tetap diarahkan dengan baik, apa maunya, kemana maunya, baru kita bisa mengarahkannya. Nah, Nita, ini aku mau tanya juga nih, kan bisa dibilang bahwa Tuhan itu sebenarnya maha pengasih, masih sayang, panjang sabar. Tapi apa sih pendeta perbuatan Hofni dan Pinehas ini yang bisa sampai buat Tuhan itu kayak marah banget sama anak-anak yang, apakah ada yang benar-benar kayak udah paling parah lah pendeta? Kesalahan apa sih pendeta dari anak-anak itu? Iya, di pelajaran sekolah sahabat kita memberikan bahwa pekerjaan imam itu kan di Ka'bah, ya. Dan biasanya anak-anaknya juga akan meneruskan. Misalnya anak-anaknya akan meneruskan. Nah, kalau Ka'bah itu kan ada korban-korban yang harus diadakan, ya. Orang berdosa bawa korban, ya, sesuai dengan kesanggupan dan sebagainya. Kemudian upacara-upacaranya. Jadi di mesbah itu kan ditaruh tuh mesbah bakarannya. Nah, ini yang diambil-ambilin gitu loh. Makan-makanan yang harusnya taruh di mesbah, ya, daging dan lain sebagainya itu harus taruh di mesbah sebagai korban bakaran ataupun jadi persembahan lainnya, ini yang diambil. Jadi sebenarnya sudah, ya kalau kita pun baca ceritanya emang udah banget kan gitu. Iya, banget. Ya, kalau mau jahat kenapa jahat di Ka'bah mengambil persembahan dan lain sebagainya gitu ya, korban-korban yang ada. Jadi itu yang dilakukan sehingga bagi Tuhan ini bahaya gitu loh. Ini kan Tuhan masih memerintah langsung pada waktu itu. Jadi kalau dibiarkan kan orang yang tadinya mau bertobat juga, ngapain bawa tadi yang ini gitu ya, kalau kita sekarang ini gitu. Jadi ini yang dibuat mereka sehingga Tuhan mengambil tindakan yang langsung drastis mungkin, yang langsung tegas untuk menghukum Hofni dan Pinehas. Nah, pendeta, kan tadi pendeta bilang kalau misalnya Hofni dan Pinehas ini kayak udah buat jahat di bait Tuhan, pendeta. Nah, karena perbuatan mereka, jadi apa sih pendeta yang Hofni dan Pinehas ini harus tanggung? Iya, kita tahu bahwa akibatnya selain kematian bagi mereka, juga kan barang-barang lainnya yang dibawa seperti tabut dan sebagainya itu juga segala sesuatunya akhirnya hilang begitu kan, kekalahan bangsa Israel dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dosanya segini oleh karena dibiarkan pada masa kecilnya, tidak dididik dengan baik, sehingga membuat anak itu bertumbuh, dianggap itu benar, dianggap itu hal yang biasa, ya, dianggap hal yang suci itu jadi tidak suci, yang akhirnya membuat dia melakukan itu, dan akibatnya bukan hanya bagi mereka berdua saja, tapi juga bagi banyak bangsa, termasuk bagi Imam Eli sendiri, ya, bagi Imam sendiri. Imam Eli kan akhirnya mengetahui juga bahwa kalau gitu memang saya salah, anak saya salah, ya. Tapi mau dikasih tahu ya sulit dalam situasi seperti demikian. Saya mungkin punya contoh lain. Ada seorang ibu yang dia mungkin ya dia mau ada punya anak, ya sudah mana anak sahabat lalu, ya, kemudian dia dapat, tapi anak dibiarin aja,
Ya, di gereja main naik aja tuh, main naik jendela, naik apa, kemana-mana. Kalau ada orang yang negor, dia turun, dia langsung marah, anak saya jangan ditegur-tegur ya, saya aja nggak pernah negor dia katanya. Jadi susah juga kan begitu kan. Nah, Eli mungkin membiarkan semuanya itu berjalan, apa semuanya berjalan begitu, sehingga pada waktunya dia besar dianggap hal yang biasa. Padahal itu sebenarnya hal yang sangat-sangat tidak baik. Kalau istilah sekolah sahabat kita dengan dursila tadi, ya, jadi kejahatan yang sudah sangat demikian jahat. Ya, pendeta. Nah, apakah dari mungkin Imam Eli sadar gitu, pendeta, tapi apakah Imam Eli nyesal dengan mungkin didikannya dia kepada anak-anaknya dan mungkin perbuatan anak-anaknya itu? Apakah Imam Eli menyesal, pendeta? Kalau kita baca dari 1 Samuel pasal 2, maka terdapatkan memang dia menyesal akan anak-anaknya setelah, tapi kan semuanya itu terlambat. Pada waktu dia menyesali akibatnya ini sehingga anaknya mati dan sebagainya, itu karena kesalahan dirinya dan lain sebagainya. Sementara dan pihak Samuel dia bisa didik loh, ya. Samuel kan tinggal sama-sama dengan dia, ya. Tinggal sama dengan dia, masih bisa dia didik dengan baik, ya. Karena Samuel didikan dari Hana waktu kecilnya, sehingga pada waktu dia pindah di Ka'bah dalam tugas-tugasnya masih ke bawah. Tapi kan anak-anak Eli ini sudah dibiarkan bebas semuanya, sehingga melakukan bahwa ini biasa saja dalam kehidupan dia, padahal sebenarnya itu sudah hal yang tidak baik. Pendeta, nih menarik banget, pendeta. Yang aku mau tanya sekarang kali ini mungkin ke kehidupan kita sekarang sebagai orang muda, pendeta, atau mungkin anak-anak Tuhan. Apa yang mesti kita perbuat, pendeta, untuk menjaga mungkin nama baik dari kita pribadi, terus mungkin menjaga nama baik dari keluarga, dan lebih khususnya apa yang mesti kita perbuat untuk menjaga nama baik Tuhan, pendeta? Iya, yang pertama tentunya kita rajin untuk baca kitab kita, belajar sekolah sahabat, ya, seperti sekarang ini. Kan itu kita tahu jadi mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Karena kebenaran tetap dari firman Tuhan, kan. Ya, jadi mana yang baik, mana yang tidak baik kita dapatkan setelah kita mempelajari, ya. Kemudian setelah itu kita membiasakan diri kita untuk belajar firman Tuhan, untuk kita berdoa, ya. Kemudian kalau keluar pun kita harus jaga bahwa kalau saya lakukan ini nanti gimana ya, ya. Nama saya juga jadi jelek, ya. Bukan hanya jelek sih, nama orang tua saya juga, seperti kamu misalnya, kan. Kalau hanya kita saja yang sebutan, Robi kamu kenapa gini? Kalau bilang dasar nih anaknya si ini, disebut nama bapak kita, salah-salahin lagi, padahal bapak kita nggak tahu apa-apa. Satu seperti itu, ya. Kemudian juga mungkin juga jadi Tuhan, dasar agamanya begini, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dia sendiri yang melakukan. Jadi dalam satu tindakan kita pikirkan baik-baik, ya. Jangan sampai kita terlalu, ya, melakukan segala sesuatunya anggap ya ini dosa biasa lah, ini nggak apa-apa lah, hanya kecil. Kan dosa itu besar itu karena dari kecil dipupuk, nggak apa-apa, ya, tambah satu yang jahat sekalipun dianggap nggak apa-apa, padahal sebenarnya sudah jahat yang keterlaluan. Jadi jangan pernah menganggap itu jadi satu kebiasaan kita walaupun salah. Ukuran kita itu gini, ukuran kita itu adalah apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Jadi apa yang Tuhan inginkan untuk kita itu bukan ukuran kita, saya ingin seperti ini. Enggak begitu. Ya, misalnya saya ingin seperti artis misalnya, ya, artis si A. Walaupun saya sudah kenal Tuhan, tapi saya ingin seperti dia. Ya enggak gitu loh. Kita harus tetap, Tuhan ingin saya seperti apa. Ya. Dengan Tuhan ingin saya seperti apa, maka hubungan kita dengan Tuhan itu, kita keluar juga akan menghasilkan hal-hal yang baik, yang menjaga nama diri kita, nama keluarga kita, juga tentunya Tuhan kita. Pendeta, aku mau nanya lagi nih terakhir, pendeta. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang mungkin berasal dari latar belakang keluarga yang kurang baik, tapi mereka tetap ingin, pendeta, menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang mempunyai ciri-ciri yang baik, perilaku yang baik. Nah, apa yang mesti sekiranya mereka lakukan, pendeta?
Iya. Seringkali kan ukuran baik kita itu kita lihat dari orang lain, ya, atau kata-kata orang lain. Jadi saya ingin kalau orang bilang, wah si Ludwig itu baik, maka orang akan contoh Ludwignya. Begitu Ludwig jatuh ke hal yang tidak baik, dia juga akhirnya bingung, bingung tukannya. Ya misalnya seperti itu, ya. Tapi kalau dia contoh bahwa, wah saya ingin tahu Tuhan saya siapa, maka saya serahkan pada Tuhan supaya Tuhan yang melakukan sesuatu bagi diri saya, maka itu akan menghasilkan hal yang luar biasa. Jadi jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain, tapi mari dekatkan diri kita kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Nah, pendeta, nih diskusi kita kan udah mau berakhir nih pendeta. Nah, mungkin pendeta boleh kasih kiranya 1-2 kalimat kesimpulan pendeta, supaya sahabat-sahabat Cornerstone yang ada di rumah bisa mengingatnya dan menguatkan iman kita semua. Dan mungkin pendeta boleh sekalian mendoakan kita, pendeta. Ya, bagi orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita yang kedua, anak-anak Eli yang sangat jahat katakan, itu memberikan kepada kita satu pelajaran bahwa jangan kita membiasakan melakukan sesuatu yang jahat, walaupun orang lain itu bilang bagus dan lain sebagainya. Ukuran kebenaran kita adalah firman Tuhan, ukuran kebenaran kita apa yang Tuhan katakan. Jadi mari punya hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya Tuhan yang berkarya, kalau orang katakan Tuhan yang berkarya bagi hidup kita, bukan seperti apa yang kita pikirkan, seperti orang si A, si B, tidak. Kita ingin kita seperti apa yang Allah inginkan bagi diri kita. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih karena Tuhan telah menuntun kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami. Kami terima kasih atas panggilan Tuhan bagi kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup boleh menjadi berkat bagi sesama, juga kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam keadaan lemah dan kesulitan serta berdoa kepada Tuhan. Tuhan kiranya boleh menjawab doa mereka, agar mereka pun senantiasa bersuka, bergembira karenanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama saya dan juga Pendeta Benny Tambunan sudah berakhir. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Terima kasih sahabat Top Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.